Halo kawan-kawanku semua, kembali lagi di konten monolog yang hari ini akan gue sampaikan di chapter ke-43 dan 44. Pertama-tama gue mau mengucapkan semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Jadi hukum ke-43 ini bicara soal pengaruhi perasaan dan pikiran orang lain. Dan di chapter ke-44, lucuti dan pancing amarah orang lain dengan efek cermin. Dia menceritakan di sini empat cara lah bagaimana melucuti orang dengan efek cermin. Jadi di chapter 43 dia bicara pengaruhi perasaan dan pikiran orang lain. Kurang lebih di prolog awalnya itu bagaimana menyiasati kepentingan yang kita miliki untuk ditanamkan kepada orang lain. Jadi di prolog awalnya dia bicara penggunaan paksaan menciptakan reaksi yang pada akhirnya akan merugikan Anda. Anda harus membujuk orang lain agar mau bergerak ke arah Anda. Orang yang telah Anda bujuk akan menjadi pion setia, dan cara untuk membujuk orang lain adalah dengan memanfaatkan psikologi serta kelemahan masing-masing. Lembutkan resistensi dengan mengatasi emosi mereka. Mempermainkan apa yang mereka sayangi dan apa yang mereka takuti. Jika Anda mengabaikan perasaan dan pikiran orang lain, mereka akan semakin membenci Anda. Jadi itu di prolog awalnya. Kemudian ada cerita dari Lawrence, judul bukunya Seven Pillars of Wisdom di tahun 1888 sampai 1935. Dia dalam kutipannya menyampaikan, pemerintah hanya melihat manusia secara massal, tetapi manusia karena tidak teratur bukanlah formasi, melainkan terdiri atas individu. Kerajaan kita terletak di pikiran tiap-tiap orang. Jadi itu pandangan dari Lawrence. Kemudian di prolog awalnya dia menyampaikan, dalam permainan kekuasaan Anda telah dikelilingi oleh orang-orang yang sama sekali tidak punya alasan untuk membantu Anda, kecuali memang ada kepentingan mereka di dalamnya. Nah ini dia menarik di teks awalnya, bahwa sebetulnya orang-orang tuh ya gak punya kepentingan juga untuk membantu kawan-kawan kalau dia tidak diuntungkan dari apa yang kawan-kawan rencanakan. Itu artinya bagaimana di sini dia membujuk lah, bagaimana menyiasati trik psikologis. Dan bila tidak ada apapun yang Anda bisa tawarkan demi kepentingan mereka, kemungkinan besar Anda akan membuat mereka bermusuhan, karena mereka hanya akan melihat Anda sebagai pesaing dan membuang waktu mereka. Orang-orang yang dapat mengatasi sikap dingin seperti ini adalah mereka yang menemukan kunci yang dapat membuka hati dan pikiran orang asing, merayunya hingga bergeser ke sudut pandang mereka, jika perlu menaklukkannya untuk menerima pukulan. Ya jadi kurang lebih dia menyarankan di sini, ketika memang nggak ada sesuatu yang bisa ditawarkan untuk kepentingan lawan, ya permainkan psikologisnya, entah itu dengan cara apa yang dia sayangi ataupun dia takuti. Lanjut, namun kebanyakan orang tidak pernah mempelajari sisi permainan ini. Saat mereka bertemu dengan orang baru, alih-alih akan mundur dan mencari tahu apa yang membuat orang tersebut unik, mereka malah membicarakan diri mereka sendiri, ingin sekali memaksakan kemauan dan prasangka mereka sendiri,
Mereka berdebat, menyombongkan diri, dan menunjukkan kekuatan mereka. Mereka tidak mungkin mengetahui, tetapi secara diam-diam mereka menciptakan sebuah musuh, sebuah penghambat, karena tidak ada perasaan yang lebih menyebalkan daripada individualitas yang diabaikan, psikologi yang tidak diakui. Jadi di teks di sininya gue teringat catatannya Suhok Ji. Jadi dia tuh punya cara, dia kan kalau nggak salah dia nih tidur bareng sama perempuan satu kamar. Kemudian dia mencoba untuk menukar kunci sama temannya lah. Dia bilang, udah lu tidur sama gua aja, cowok sama cowok, biar cewek sama cewek. Terus si temannya ini ternyata memang nggak mau bertukar kunci sama Gi. Terus dia dalam tulisannya Gi kalau nggak salah, dia sangat merasa kecewa lah. Ternyata dia menyampaikan, aku padahal menawarkan sisi yang tidak ada manfaatnya demi aku dan demi si orang ini, tapi dia melihat bahwa Gi ini memanfaatkan momentum lah, mencuri-curi momentum. Sehingga dia dalam teks terakhirnya, pada intinya dia menyampaikan, aku ingin lebih memilih individualistis daripada mengurusi kepentingan orang lain. Itu yang disampaikan Suhok Ji dalam buku Catatan Seorang Demonstran. Ya gue lupa lah chapter berapa. Oke, balik lagi ke sini, lanjut. Ini ada cerita menarik dari Napoleon Bonaparte. Orang-orang yang telah mengubah dunia tidak pernah mencapai tujuan tersebut dengan menciptakan pemimpin, tetapi dengan menggerakkan massa. Menciptakan pemimpin adalah metode intrik dan hanya membawa hasil sekunder. Namun, bekerja untuk masyarakat luas merupakan sebuah langkah jenius dan mengubah wajah dunia. Jadi, Napoleon Bonaparte cerita ini di tahun 1769 sampai 1821. Jadi ya dia, kalau gue gambarkan dari teks ini, kalau lu bekerja untuk kepentingan lu sendiri di dalam masyarakat publik, ya kemungkinan besar ya ditolak lah. Karena ya buat apa gue ngurusin kepentingan lu gitu, ternyata gak ada manfaatnya buat gue juga. Makanya teks di terakhirnya dia bicara, namun bekerja untuk masyarakat luas merupakan langkah yang jenius untuk mengubah wajah dunia. Bahwa harus ada kepentingan masyarakat luas di sana yang terwakilkan. Ya kalau gue gambarkan lah, ya orang-orang anggota caleg lah ini. Ya bahwa ternyata ada kepentingan masyarakat luas di sana. Tapi kan melihat itu sekarang bahwa ya kembali lagi ke siasat sih. Ya gue ngurusin kepentingan lu ini sebetulnya. Jadi itu. Lanjut lagi ke bahasan ini. Kuncinya adalah memberikan bujukan yang melunak kepada orang-orang yang ingin Anda hancurkan dengan lembut. Bujuk mereka dengan pendekatan dua arah, atasi emosi mereka dan memanfaatkan kelemahan intelektual mereka. Waspada terhadap apa yang membedakan mereka dari orang lain. Psikologi individual mereka memiliki poin yang emosionalnya berbeda-beda dan memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Sasar emosi dan cari tahu kunci utama seperti cinta, benci, cemburu. Begitu Anda menemukan emosinya, Anda telah mengurangi kendalinya, sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap bujukan. Ini ada cerita dari T.E. Lawrence, tokoh lah dia. Dia tuh cerita tentang perang Turki di Perang Dunia I. Dia bicara bahwa ya ini tentara ini sebetulnya nggak punya tujuan lain begitu selagi doktrinnya itu adalah pembelaan nasionalisme. Sebetulnya itu kan ya siasat yang ditanamkan oleh panglimanya bahwa lu harus memiliki doktrin nasionalisme. Ya nggak salah juga sih, cuma ya ini siasat. Baginya
Pikiran setiap prajurit adalah kerajaan yang harus ia taklukkan. Seorang prajurit yang berkomitmen dan termotivasi secara psikologis akan berjuang lebih keras dan lebih kreatif daripada boneka. Sadis bukan? Jadi persepsi Lawrence juga berlaku untuk dunia seperti saat sekarang ini. Ketika banyak orang menjadi terasing, anonim dan curiga terhadap otoritas, yang kesemuanya membuat permainan kekuasaan dan pemaksaan menjadi kontraproduktif, itu akan sangat berbahaya. Alih-alih memanipulasi pion-pion tak bernyawa, buatlah orang-orang di pihak Anda yakin dan bersemangat dengan alasan kenapa Anda merekrutnya. Dan untuk mencapai hal ini, Anda perlu berurusan dengan psikologi masing-masing setiap orang. Jangan pernah berasumsi bahwa taktik ini dapat berhasil pada satu orang dan berhasil pada orang yang lainnya. Dia menceritakan bahwa ya taktis ini bisa jadi nggak berjalan di orang yang B ataupun orang yang C, karena kebutuhan psikologis orang itu cenderung beda-beda lah, nggak terkesan sama. Kepentingan pribadi adalah motif yang paling kuat. Satu tujuan yang besar mungkin menarik perhatian, namun begitu luapan kegembiraan pertama habis, minatnya akan mendadak melemah, kecuali ada satu yang bisa diperoleh. Kepentingan pribadi adalah fondasi yang kokoh. Jadi ya jarang sebetulnya orang tuh mau ngebantu cuma-cuma karena ya tulus. Sebetulnya ya dia cerita di sini jarang lah, bahwa di chapter-chapter sebelumnya ada judulnya itu jangan terlalu sering makan siang gratis. Nah, itu bahaya. Lanjut di teks terakhirnya, epilog. Ini karena ide yang paling mudah dikomunikasikan melalui metafora serta perumpamaan, maka senantiasa merupakan tindakan yang paling bijak adalah memilih setidaknya satu cara atau tokoh intelektual yang dapat menarik perhatian orang secara konkret. Itu teks terakhirnya. Kemudian ada epilog terakhirnya nih dari filosof Tiongkok. Jadi kesulitan dalam cara persuasi terletak pada mengetahui isi hati orang lain yang kita bujuk. Alih-alih untuk mendapatkannya, Anda harus memainkan kata-kata ke dalamnya. Oleh karena itu, siapapun yang mencoba teknik bujukan ini akan berhadapan dengan tahta, harus mengamati dengan cermat perasaan cinta dan benci sang penguasa, keinginan dan kekuatan rahasianya sebelum dia dapat menaklukkan hatinya. Dari Han Feizu, filosof Tiongkok abad ketiga sebelum Masehi. Jadi itu di epilog terakhirnya. Kemudian ada satu gambar nih di sini. Gambarnya dia ini menggambarkan tembok yang besar dan kokoh. Ketika kawan-kawan tidak tahu caranya untuk merobohkan tembok ini, kawan-kawan pasti harus mendobrak. Ternyata tidak. Di situ ada celah-celahnya tuh. Celah-celahnya ini ibaratkan adalah sebuah kunci. Keretakan-keretakan ini adalah sebuah kunci. Kawan-kawan perlu mencari kunci itu, keretakan itu, kelemahannya itu, untuk masuk dapat membobol tembok yang berlapis-lapis itulah. Lapis-lapis ini ibaratkan adalah orang-orang lah. Kawan-kawan harus menemukan kunci retakan itu untuk membobol tembok-tembok yang ada berlapis-lapis. Mungkin itu dari chapter 43. Kemudian kita lanjut ke chapter 44. Judulnya adalah lucuti dan pancing amarah orang lain dengan efek cermin. Di prolog awalnya, cermin tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga alat yang sempurna untuk tipu muslihat. Ketika Anda mencerminkan musuh Anda melakukannya persis seperti yang mereka lakukan,
mereka pasti tidak dapat memahami strategi yang Anda mainkan. Efek cermin adalah cara sederhana untuk mempermalukan dan memperolok-olok mereka, membuat mereka memancingkan reaksi berlebih, karena orang yang emosinya nggak bisa dikontrol biasanya suka berperilaku barbar lah. Nah ini yang mau kita cari di chapter keempat itu, ini respon barbar dari orang yang nggak bisa mengendalikan emosinya. Hanya segelintir orang yang bisa menangkal efek kekuatan cermin. Jadi ada cerita dari Jepang abad ke-16, Miyamoto Musashi, judul bukunya A Book of Five Rings. Dia bercerita, ketika Anda terjun dalam pertempuran dan sama-sama berjuang melawan musuh, dan Anda menyadari bahwa Anda tidak dapat bergerak untuk satu langkah lebih maju, Anda pun meresap dan menyatu dengan musuh. Anda tidak bisa menang dengan menerapkan teknik sesuai saat Anda sekali sama-sama terbelit. Anda seringkali bisa menang dengan cara meyakinkan dengan keuntungan mengetahui cara meresap ke dalam musuh. Sedangkan jika Anda sama-sama menarik diri, Anda akan kehilangan kesempatan untuk menang. Jadi itu dari Miyamoto Musashi. Dalam menggunakan efek cermin secara simbolis, kita menciptakan kembali kekuatan yang mengganggu ini dengan meniru tindakan orang lain. Meniru gerakan mereka adalah hal yang sangat menjengkelkan dan meresahkan. Alih-alih dengan sengaja mendaratlah pukulan atau tinjuan ke wajah Anda. Itu adalah reaksi paling barbar dan brutal. Ya inilah. Jadi dia bercerita kalau orang udah kesel dan kawan-kawan ditonjok. Nah itu yang mau kita cari itu sebetulnya. Reaksi paling barbarnya kan itu. Anda telah menciptakan efek cermin yang berhasil sesuai dengan keinginan dan hasrat yang sempurna. Efeknya mengandung kekuatan besar dan menyasar emosi paling primitif dan paling liar. Jadi dia menyampaikan ya memancing emosi primitif lah dari kita melakukan efek cermin ini. Jadi ada 4 efek cermin utama di bidang kekuasaan. Jadi sebelum gue bacakan 4 itu, gue mau menyampaikan cerita dari Edgar Allan Poe tahun 1808 sampai 1849. Jadi judulnya Surat yang Dicolong. Saat aku ingin tahu seberapa bijaksananya saat aku ingin tahu seberapa bijaksananya atau seberapa bodohnya atau seberapa baik atau seberapa jahatnya seseorang atau apa yang dipikirkannya saat itu, aku menata ekspresi wajahku seakurat mungkin sesuai dengan ekspresinya, lalu menunggu untuk melihat pemikiran dan perasaan apa yang muncul di benak hatiku atau hatinya, seolah-olah untuk mencocokkan atau menyesuaikan persepsi tersebut. Jadi dia bercerita bahwa mimik ekspresi dalam wajah ketika mau tahu karakter seseorang itu dia mainkan di perasaan, ekspresi wajah. Ini cerita dari Edgar Allan Poe. Ya, cukup menarik. Jadi ada 4 efek cermin lah. Yang pertama adalah efek penetralisir. Efek penetralisir ini bercerita, kebanyakan dari kita ingat pengalaman masa kanak-kanak ketika seseorang meledek atau meniru gerakan kita dengan membeo kata-kata secara langsung di hadapan kita. Biasanya tidak akan lama dan rasanya seolah-olah kita ingin meninju wajahnya karena dia meniru gerakan kita. Dengan
bekerja secara lebih halus sebagai orang dewasa, Anda masih bisa merasakan lawan Anda dengan cara ini dan melindungi strategi Anda sendiri menggunakan efek cermin. Memasakkan jebakan emosional adalah kuncinya, bahwa merencanakan emosional ini adalah kuncinya sebetulnya. Jadi itu di efek penetralisir. Kemudian ada efek narsisus, efek narsis lah. Kita semua sangat mencintai diri kita sendiri. Efek narsis memainkan sifat narsis secara universal atau global. Anda melihat jauh ke dalam jiwa orang dengan cara memahami keinginan terdalam mereka. Selera kerap kali memang terkesan sangat berbeda-beda, dan beberapa semangat yang kita munculkan mungkin akan memancarkan sinyal kepada 1-2 orang atau 3 lah, bahwa dia ceritanya di kerumunan massa ini memancarkan semangat atau narsis lah. Ya, pada intinya dia menceritakan bahwa ya energi ini mungkin bisa sampai ke 1, 2, 3 atau 5 orang. Ya nggak semua lah, taruhlah ada 10 orang, ya mungkin yang ke-trigger sama efek narsis ini hanya 3 atau 4 lah. Memang nggak semua, karena psikologi seorang terkesan memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian di efek ketiga, yaitu efek moral. Dalam efek moral, Anda memberikan pelajaran kepada orang lain dengan cara memberi mereka rasa obat mereka sendiri. Anda mencerminkan apa yang telah dilakukan orang lain terhadap Anda, dan melakukannya dengan cara membuatnya menyadari bahwa yang Anda lakukan sama halnya dengan yang mereka lakukan. Anda membuat mereka merasa bahwa perilaku tidak menyenangkan, dan alih-alih mendengar Anda mengeluh dan merengekkan sebuah hal atau hal tersebut, yang hanya akan memperkuat rasa defensif mereka. Begitu mereka merasakan akibat dari tindakan yang mereka pantulkan, mereka sudah terlambat untuk menyadari bahwa mereka secara mendalam berpikir bahwa hal ini adalah hal yang paling bodoh. Ini adalah hukuman moral atau hukuman sosial yang dia bisa diterima oleh orang yang emosinya meledak-ledak lah. Jadi itu kurang lebih di efek moral ini, ya kurang lebih sama di cerita di awal tadi di halaman berikutnya, bahwa yang mau kita cari adalah efek meledak-meledaknya itu, sehingga menjadikan efek moral atau sanksi sosial lah melekat kepada orang yang emosinya meledak-meledak itu. Itu menjadikan serangan secara natural lah, yang akan di branding dan dicap oleh masyarakat luas. Kemudian ada efek halusinasi. Efek halusinasi berasal dari pencitraan salinan sempurna suatu objek, tempat, dan seseorang. Salinan ini bertindak sebagai semacam tiruan yang menganggapnya asli karena memiliki tampilan fisik seperti aslinya. Ini adalah teknik penipu terkemuka yang secara strategis meniru dunia nyata dan menipu Anda. Jika Anda dapat diterapkan dalam arena apapun yang memerlukan sebuah teknik kamuflase, Anda bisa memainkan teknik ini, efek halusinasi. Jadi di prolog akhirnya dia menggambarkan, ada gambar perisai Perseus. Perisai tersebut, dia jadi perisai Perseus ini memiliki cermin pantulan lah, sehingga ketika kawan-kawan nangkis atau bergerak, kawan-kawan udah ke-trigger nih sama perisai ini nih, ngelihat gerakan langkah kawan-kawan sendiri. Sementara ada pedang di balik yang megang cermin perisai ini untuk menghunduskan pedang ke lawannya. Jadi gambarnya itu, dengan satu pukulan Anda akan memegal kepala lawan Anda
yang Anda mungkin sendiri tidak menduganya sama sekali. Jadi otoritas terakhirnya, tugas operasi militer adalah untuk menyesuaikan diri secara memperdaya dengan niat musuh, cari tahu apa yang mereka inginkan terlebih dahulu, antisipasi hal itu dengan tenang, pertahankan dengan cara disiplin dan beradaptasilah dengan musuh. Dengan demikian, engkau akan mendapatkan seorang gadis perawan hingga musuh membukakan pintunya. Kemudian engkau seperti kelinci yang kocar-kacir, musuh kau seperti kelinci yang kocar-kacir sehingga musuh tidak dapat mencegahmu untuk menangkap. Ini dari Sun Tzu, abad keempat sebelum Masehi. Jadi mungkin itu yang gue bisa sampaikan di pagi hari ini di chapter ke-43 dan 44. Ya menuju beberapa chapter terakhir lah. 4 chapter terakhir lah ini. 45, 46, 47, 48. Ya 4 chapter terakhir lah. Ini cukup menarik, bahasan dari 48 Law of Power. Mungkin itu yang bisa gue sampaikan hari ini di chapter kali ini. Gue pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf dari gue. Nun wal kolami wa ma yaskurun billahi fisa bilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Thank you semuanya.